Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surat Al-Hasyr ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 8. Lil fuqara'il muhajirina. Lil fuqara'il muhajirina. Lil fuqara'i lil fuqara'i maring atau katwe pira-pira wong fakir. Al muhajirina kang hijrah kabeh. Lafadz lil fuqara'i muta'alliqun iku gumantungan atau berkaitan bimahdhufin kelawan fiil kang den buang ai i'jabu tegese ta'ajjuba sira atau gawokno sira. Kalau bahasa Jawa kuno itu gawokake. Bahasa sekarang ya ta'ajjub. Jadi asalnya i'jab mengira-ngira i'jabu lil fuqara'i gitu loh. Kagumilah orang-orang fakir al muhajirinah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Alladzina ukhriju min diyarihim, alladzina nyatane wong akeh ukhriju kang den usir sapa alladzina min diyarihim saking pira-pira omahe alladzina wa amwalihim lan pira-pira artone alladzina. Orang-orang Allah berfirman, kagumilah, lihatlah orang-orang fakir kaum muhajirin yang mana mereka itu orang yang miskin, tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Dalam bahasa Arab itu fakir miskin itu beda. Kalau Indonesia itu fakir miskin itu jadi seakan-akan satu kata majemuk, fakir miskin. Tapi di dalam bahasa Arab fakir miskin itu beda. Kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi tidak cukup, gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu miskin. Kalau fakir orang yang tidak punya pekerjaan juga tidak punya uang, itu fakir. Tapi kedua-duanya termasuk sama-sama berarti orang yang tidak cukup hartanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, orang-orang Muslim yang berasal dari Mekah yang kemudian hijrah ke Madinah itu adalah kebanyakan terdiri daripada orang-orang fakir. Orang yang tidak punya pekerjaan dan sekaligus dari segi harta juga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah fakir, mereka masih diusir dari rumah-rumah mereka yang ada di Mekah. Sehingga mereka mengungsi ke negara lain, baik negara Madinah maupun ke negara lain yaitu Habasyah yang sekarang Ethiopia. Yabtaghuna fadlan minallahi, yabtaghuna hale ngarep nyuprih sapa alladzina fadlan ing anugrah atau karunia minallahi saking Allah waridwanan lan keridhaan wa yansurunallaha wa rasulahu wa yansurunah lan nulungi sapa alladzina Allah yang Allah wa rasulahu lan utusannya Allah. Orang-orang fakir miskin yang berasal dari Mekah, mereka dikenal dengan istilah kaum muhajirun, orang-orang yang hijrah. Mereka walaupun miskin, tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, namun mereka teguh hatinya.
Mereka teguh hatinya, tidak pernah menyalahkan Allah. Mereka rajin ibadah, tapi ketika ibadahnya tidak terbalas dalam bentuk rezeki yang lancar, mereka tidak menyalahkan Allah. Banyak orang yang sekarang tuh kalau rezekinya mampet, rezeki susah, yang disalahkan Allah. Banyak orang konsultasi ke saya, Pak Kiai, saya itu sudah rajin sholat 5 waktu, rajin sholat tahajud, juga rajin sholat duha, tapi kenapa usaha saya selalu gagal? Ada juga, kenapa saya kok sulit dapat pekerjaan? Padahal tetangga saya yang gak pernah sholat, dia lancar rezekinya dan mudah dapat kerja. Dan selalu saya terangkan bahwa kalau orang ibadah itu tujuan utamanya adalah mengharapkan ridho Allah untuk kebaikan akhirat, bukan untuk kebaikan duniawi. Walaupun kadang-kadang rajin ibadah itu membantu kepada kelancaran rezeki, namun yang umum, aturan Allah yang umum, kalau ingin lancar rezekinya ya kerja keras. Kerja keras dibantu dengan kemampuan, keterampilan, dan pendidikan yang tinggi, maka kalian akan dapat rezeki yang lancar. Itu aturan umumnya yang sudah Allah buat untuk kita manusia. Orang pingin dapat rezeki supaya sawahnya yang ditanami padi, padinya bisa banyak dapatnya. Bagaimana caranya? Ya ditanam pakai bibit yang unggul. Itu caranya, bukan doa saja. Doa itu cuma membuat kita semakin tawadhu kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Tetapi rezeki itu Allah sudah memutuskan, rezeki itu harus dilakukan, harus dicari melalui sarana-sarana yang berkaitan dengan rezeki itu. Orang yang pingin jadi manajer Pertamina umpamanya, bagaimana caranya? Ya sekolah yang tinggi di bidang migas, jurusan minyak dan gas, jurusan tambang, sekolah yang tinggi sampai doktor. Kemudian dari situ melamar ke Pertamina sana, melamar kerja. Kalau sudah doktor maka kemungkinan dia akan jadi manajer Pertamina. Nggak bisa kalian kemudian doa siang malam, ya Allah berilah saya kesempatan untuk jadi direktur PT Pertamina. Nggak bisa. Jalurnya itu sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Rezeki juga ditentukan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan kita. Baik kemampuan yang harus dipelajari maupun kemampuan yang sudah ada dalam otak kita. Ada orang yang nggak sekolah, sekolahnya cuma SMP, tapi kemudian dia berusaha, kemudian dia berhasil. Ada, itu berarti dia punya kemampuan di dalam otaknya untuk bagaimana cara berusaha supaya sukses. Ada juga orang yang berhasil secara ekonomi karena memang level pendidikannya yang tinggi. Dia sekolah sampai S3 di bidang pertambangan. Maka dia kemudian direkrut oleh perusahaan multinasional untuk bekerja di Freeport, jadi manajer di sana. Begitu itu caranya. Atau sampai bekerja di perusahaan di luar negeri, Jepang, Eropa, Amerika. Karena apa? Karena ada kemampuan tadi. Jadi rezeki itu erat kaitannya dengan kemampuan dasar kita, baik kemampuan otak maupun kemampuan level pendidikan. Nah, di sini itu rezeki. Namun demikian, jadi rezeki itu kaitannya dengan kemampuan kita. Makanya kalian tingkatkan kemampuan tersebut. Cara meningkatkan kemampuan gimana? Ya mulai sekarang itu rajin sekolah. Waktunya masuk. Sekolah diniyah sudah waktunya 1:30, siap-siap langsung ke sekolah. Itu dasar, ilmu dasarnya. Setelah itu nanti kalian tingkatkan ke level berikutnya di perguruan tinggi dari S1 sampai S3. Itu caranya. Ya tentu saja tetap harus sebagai seorang muslim tetap jangan lupakan untuk berdoa. Tiap hari, tiap pagi sholat duha, itu sudah bagus.
Supaya apa? Ya supaya nantinya rezeki yang akan kita dapat itu juga dibarengi dengan kekuatan hati kita di dalam mengontrol harta tersebut, tidak dibuat bermewah-mewahan. Nah, jadi ini kembali kepada umat Islam yang tadi, umat Islam kaum muhajirin itu adalah orang yang taat dalam beragama, tetapi mereka banyak yang miskin harta. Namun walaupun mereka miskin harta, mereka tidak menyalahkan Allah atas kemiskinannya. Mereka tidak protes, ya Allah, mengapa kami sudah muslim kok masih tetap miskin? Itu orang Quraisy, kafir Quraisy, kafir tapi kok kaya? Enggak begitu. Mereka tetap percaya bahwa Allah lah yang telah menentukan ini semua, dan Allah yang akan membalasnya, membalas keislaman mereka nanti di akhirat. Karena yang utama adalah akhirat tersebut. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Walaupun mereka miskin, tapi mereka tetap berharap penuh pengharapan kepada karunia Allah, waridwanan, dan ridhonya. Jadi ibadah itu tujuannya untuk mengharapkan karunia dan ridho. Bagi orang miskin yang disebut dengan karunia itu ya rezeki yang secukupnya, rezeki yang sedikit, tapi rezeki yang sedikit itu halal. Itu penting, karena miskin kaya itu akan selalu ada di mana-mana. Walaupun kadang-kadang sudah sekolah, kok masih miskin aja? Ya karena nggak usaha. Sekolah itu cuma sarana, harus tetap cari kerja. Jadi kemampuan atau kemiskinan dan kekayaan itu adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan dasar kita. Namun demikian, terlepas dari kaya atau miskinnya seseorang, tetap dia harus yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Dalam keadaan apapun, seorang muslim diwajibkan dan diharuskan dan dianjurkan untuk selalu tidak putus asa. Yabtaghuna fadlan minallahi. Ini artinya apa? Orang muslim yang hidup sengsara karena kemiskinannya tetap tidak putus asa, tetap optimis, mempunyai pengharapan. Itu namanya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Beda dengan orang yang tidak muslim, frustasi dikit karena habis bertengkar dengan istrinya sudah bunuh diri. Itu namanya tidak yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, putus asa. Banyak utang, susah, nggak bisa bayar, udah mau bunuh diri aja. Bahkan mantan bekas presiden Korea itu, gara-gara ada kasus dia bunuh diri. Ada bekas penjahat perang Serbia, setelah dipenjara, diputuskan oleh hakim dia dipenjara bersalah, langsung menelan pil racun, bukan pil, cairan beracun, langsung bunuh diri di depan hakim. Kenapa begitu? Karena dia tidak punya pengharapan. Nah, ini bedanya orang muslim. Orang muslim boleh kaya atau miskin, tapi dalam keadaan apapun orang muslim itu tetap punya pengharapan, tetap optimis, punya semangat untuk menghadapi masa depan. Nah itu, ini Allah memberi contoh bahwa seorang muslim itu adalah seorang individu terbaik. Bahkan ketika mereka miskin pun mereka tetap yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, tetap mempunyai pengharapan akan kehidupan yang lebih baik, tetap mengharapkan ridho Allah, wa ridwanan, dan fadlan karunia Allah, wa ridwanan, dan ridho Allah. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka menolong Allah, maksudnya itu memperjuangkan kepentingan Allah dan Rasulnya. Ya, sebagai contoh dalam berjihad dan lain-lain. Ulaika humus shadiquna fi imanihim, ulaika utawi mengkono alladzina atau muhajirun, hum ya alladzina as-shadiquna iku pira-pira wong kang bener fi imanihim ing dalam imane alladzina. Dengan kata lain, orang yang tidak putus asa di dalam mengharap keridhaan Allah, di dalam menghadapi kehidupan, orang yang tidak putus asa di dalam menghadapi kesulitan hidup dan tetap husnudzon kepada Allah, tidak menyalahkan Allah, hum as-shadiquna fi imanihim, mereka adalah orang yang benar di dalam cara beriman, dalam iman mereka. Walladzina tabawwa'ud darah
wal imanah waladina utawi wong akeh tabawwa'u kang manggoni sapa alladzina. Manggoni itu maksudnya menempati. Ad-darah ing negara. Ail Madinatah tegese negara Madinah. Dar itu makna aslinya rumah. Tapi bisa juga bermakna tergantung konteks, bisa juga bermakna negara, tempat berkumpulnya banyak orang dalam suatu komunitas. Di sini oleh Imam As-Suyuti Jalalain dimaknai dengan Madinah. Madinah ini kan termasuk dianggap sebagai negara. Wal imanah lan iman. Ai alifuhu tegese seneng sapa alladzina hu ing iman. Wahum utawi alladzina al ansaruh iku kaum Ansor. Jadi di sini Allah menyebutkan ada dua golongan. Satu golongan muhajirun, yaitu orang yang banyak dari mereka yang miskin, tapi di tengah kemiskinan itu mereka tetap tidak putus asa, tetap optimis, mengharap karunia Allah dan ridhonya. Yang kedua ada segolongan lagi yang sudah punya rumah, yaitu rumah di Madinah, dan mereka selain itu juga beriman kepada Allah. Mereka senang dengan iman itu. Wahum al-ansaruh, mereka adalah kaum Ansor. Min qablihim, saking sadurunge muhajirun. Kaum Ansor ini maksudnya di dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Baghawi dikatakan min qablihim, maksudnya sebelum sadurunge tekone kaum muhajirun. Min qabli kudumihim, min qabli kudumil muhajirin, sebelum datangnya kaum muhajirin. Jadi orang Ansor ini beriman 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah. Jadi 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah, itu kaum Ansor sudah masuk Islam. 2 tahun kemudian Rasulullah berserta para sahabat datang ke Madinah. Yuhibbuna, hale seneng sopo al-Ansor man ing wong hajarah kang hijrah sapa man ilaihim maring Ansor. Kaum Ansor ini senang ketika Rasulullah dan para sahabatnya pindah ke Madinah. Ini termasuk watak yang sangat baik dari umat Islam Madinah. Kenapa? Karena kalau tidak baik, mereka tentu akan keberatan. Ketika umat Islam Mekah datang ke Madinah, kan nggak punya rumah, nggak punya tanah. Otomatis nanti mereka akan numpang di rumahnya mereka. Orang kaum muhajir akan numpang di rumahnya kaum Ansor. Ini kan nggak sembarang orang bisa memberikan rumahnya untuk berbagi dengan orang lain. Coba kalian, ada orang datang ke rumah kalian mau numpang bertamu, tapi bertamunya lama, 5 tahun numpang di situ, boleh nggak? Nggak boleh. Minimal istrinya nanti yang keberatan itu dihitung, ini berapa ini, sehari habis 2.000 tanpa satu orang lagi, jadi 10.000. Kalau sebulan berapa? Nah, tapi kaum Ansor, baik yang perempuan maupun laki-laki, dengan sukacita menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Yuhibbunah, bukan hanya menyambut, mereka juga mencintai kaum muhajirun. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, wala yajiduna lan ora nemu sapa Ansor
fi sudurihim ing dalam pira-pira atine Ansor hajatan ing dengki, hasadan tegese dengki. Dan mereka tidak ada rasa dengki kaum Ansor itu kepada umat Islam yang berasal dari Mekah, kaum Muhajirin. Mimma saking nyatane saking barang, saking arto utu kang den paringi sapa muhajirun. Ai atan nabiyyu al muhajirina, maringi an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muhajirina ing pira-pira wong muhajirin min amwali Bani Nadir saking pira-pira artane Bani Nadir al muhtasati kang den khususaken bihi kelawan Nabi. Kaum Ansor, sahabat Ansor ini adalah golongan orang-orang yang sangat, umat Islam yang sangat baik hatinya. Ketika umat Islam muhajirin dari Mekah datang minta tumpangan, mungkin tumpangan rumah atau minta tanah, mereka kasih. Kemudian setelah lama tinggal di Mekah, di Madinah, Rasulullah itu mendapat jatah harta rampasan dari non muslim. Itu jatah Rasulullah adalah 1/5. 1/5 ini humus atau 1/5. Harta 1/5 ini kemudian oleh Rasulullah dikasihkan kepada siapa? Kepada kaum muhajirin. Kaum Ansor nggak dikasih, tapi kaum Ansor tidak iri, nggak apa-apa. Itu dari kebaikan kaum Ansor, sehingga oleh Al-Quran sendiri oleh Allah dipuji secara langsung bahwa kaum Ansor ini adalah orang yang punya hati yang baik, tidak mudah iri, tidak mudah dengki. Apa pelajaran bagi kita? Bahwa kalau kita ingin dipuji oleh Allah, ingin mendapat ridhonya Allah, maka kita tidak boleh punya sifat iri dan dengki kepada sesama muslim. Jadi kalau ada orang muslim sukses dari segi keilmuan, disyukuri, dekati dia, belajar sama dia. Kalau ada orang muslim sukses dari segi materi, kaya, syukuri, alhamdulillah saudara kita kaya, disyukuri. Apa tidak boleh kita iri? Tidak boleh. Tapi kalau kita cemburu boleh. Cemburu dalam arti, dalam istilah bahasa Arab namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah rasa cemburu untuk menirunya. Itu boleh. Ada temannya pinter, kalian merasa nggak pinter, wah saya cemburu sama dia, saya harus mengejar kepintaran dia, jangan sampai saya kalah dengan dia. Itu bagus, itu ghibthah namanya, nggak apa-apa. Termasuk juga iri dalam harta. Kalau kita memang punya kecerdasan yang sama, punya kemampuan finansial yang sama, ada temannya sukses secara materi, membuat usaha, saya harus bisa juga seperti dia, nggak apa-apa, asalkan dengan cara-cara yang halal. Kita nggak dilarang oleh Allah untuk mencari harta sebanyak mungkin, nggak apa-apa, asalkan dengan cara yang halal dan dipenuhi hak-hak untuk berzakat. Tidak apa-apa, nggak ada batasnya untuk mencari harta. Karena bahkan kalau memang punya harta semakin banyak, otomatis zakatnya semakin besar, maka semakin besar pahalanya. Itu. Min amwali Bani Nadir al-muhtasati bihi wa yu'thiruna ala anfusihim, lan ngutamaaken sapa Ansor ala anfusihim ing ngatasi awak dhewe ne Ansor. Walau kana bihi khasasatun, walau kana bihim khasasatun, walau kana senajan ana bihim kelawan Ansor khasasatun apa kebutuhan, ay hajatun tegese kebutuhan, ilama yu'thiruna bihi, ilama maring barang yu'thiruna kang utamakan sop Ansor bihi kelawan ma. Jadi kaum Ansor, sahabat Ansor ini terkenal adalah orang-orang yang dermawan dan terbuka hatinya, terbuka untuk tamu. Kalau ada tamu datang, jangan lupa dikasih suguhan, minimal air. Kalau bisa dikasih ada kue, ya dikasih kue. Kalau orangnya jauh dan nampak dia capek, terus orangnya nampaknya tidak punya, kasih makan.
walaupun satu piring. Nggak ada lauk, nggak ada lauk pauknya, cuma nasi aja, ya udah kasih nasi aja, nggak apa-apa. Ila ma yu'thiruna bihi. Nah ini kalau dalam hal ini, kalau dalam menyuguhi tamu, itu termasuk yang perlu ditiru, itu tradisi Madura. Orang Madura itu kalau yang asli ya, orang Madura asli di Pulau Maduranya sana, itu mereka sangat terbuka kepada tamu. Jadi rumahnya itu biasanya di depan rumah orang Madura itu ada semacam seperti musola kecil, gubuk biasanya terbuat dari anyaman bambu, gedek. Itu biasanya kalau ada tamu itu, kalau bagi orang yang punya, dibuat istirahat habis bekerja. Itu juga sekaligus untuk menyambut tamu. Jadi kalau ada tamu laki-laki itu langsung ditaruh di situ. Jadi seandainya tamunya itu mau nginap, itu dipersilahkan nginap di situ. Saya dulu pernah ke Madura, ke rumah teman, tapi nggak ketemu temennya itu. Nah, tanya sama orang yang jauh, masih jaraknya 3 kilo dari situ, di mana rumah si A ini? Kata orang itu, oh masih jauh, silahkan mampir dulu ke rumah saya. Nggak kenal ini. Mampir di rumahnya itu, tinggal di depan, di musola kecilnya itu. Kemudian nggak apa, belum diajak ngobrol, orangnya masih masuk ke dalam. Saya ditanya dari mana? Dari Malang. Nah, terus sama dia, oh tunggu sebentar, lama orang itu. Tahu-tahu keluarnya bawa minuman kopi, teh. Terus setelah itu terus disuguhi makanan. Nah ini termasuk kelebihan orang Madura yang perlu dipertahankan. Baik sama tamu, itu perlu dipertahankan. Nah itu termasuk, itulah sikap orang kaum Ansor Madinah. Kaum Ansor Madinah itu sangat menyambut dengan tangan terbuka kedatangan dari orang-orang muhajirin. Yang mana orang muhajirin datang itu tentu saja tidak membawa apa-apa, tidak punya harta, tidak punya rumah, mungkin juga nggak punya bajunya pas-pasan. Nah, mereka semua disambut, nggak mandang mereka miskin atau kaya. Nah, sikap seperti itu, sikap terbuka kepada tamu, orang yang datang kepada kita, itu adalah sikap yang terpuji yang harus kita tiru dari kaum Ansor. Namun demikian, sekarang ini tetap kita harus hati-hati. Karena sekarang itu banyak juga tamu yang memang niatnya menipu. Ada banyak tamu yang niatnya menipu. Ya, kita harus, apa tandanya kalau orang tamu menipu? Itu biasanya kalau menawarkan usaha, minta uang yang banyak, saya punya usaha begini-begini, sampean kalau ikut saya nanti mau investasi ke saya, nanti sampean dapat 50%, itu keuntungannya bisa sekian miliar. Nah ini orang-orang penipu, ini jangan dimau. Tapi kalau orang datang biasa, kemudian kadang-kadang minta sedekah, ya kasihlah semampunya, 10.000, 20.000 nggak apa-apa dikasih. Kami datang, saya musafir minta ongkos, nggak apa-apa kasih sedikit. Tapi kalau orang menawarkan keuntungan besar, investasi dapat untung sekian ratus juta, itu penipu, itu jangan mau. Atau ada juga cara menipunya dengan mengaku-ngaku sebagai cucunya seorang ulama besar. Ada beberapa kali datang ke sini, dia datang pakai baju yang bagus, pakai mobil, kemudian datang bilang saya adalah putra dari Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid itu termasuk tokoh yang dianggap wali di Jawa Timur. Terus saya datang ke sini karena anak saya sedang dirawat di rumah sakit di Malang. Nah kebetulan uang saya kehabisan. Anak saya ini sedang mau dioperasi. Saya kehabisan uang, cuma butuh kurang 2 juta. Saya pinjam 2 juta itu saja. Nah ini termasuk cara menipu, ini modus penipuan itu juga, hati-hati. Jadi gimana kalau menghadapi orang seperti itu? Ya nggak usah ditanggapi, kasih aja uang 10.000, udah ini 10.000 pulang. Gitu. Nggak usah dimarah-marahin, biarin aja. Namanya orang usaha, ya kan? Usaha, jangan usah dimarahin, kasih aja 10.000, suruh pulang. Itu termasuk jenis penipuan, dan itu banyak. Apa ada yang kena kiai-kiai? Ada
Ada beberapa yang kena nyumbang 500.000, 500.000. Jadi modalnya besar itu, modal mobil. Entah nyewa, entah punya sendiri, yang jelas pakai mobil. Sehingga sebagian orang yakin, wah ini betul ini, berarti putranya Kiai Hamid ini. Nah itu harus hati-hati. Tapi tetap kita harus bersikap terbuka kepada tamu. Kita siap menghidangkan apa yang kita punya. Kalau memang tamunya nampaknya orang yang miskin, butuh makan, kasih makan. Itu minimal kita tiru sebagian kecil dari sikap kaum Ansor yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man yuqah syuhha nafsihi faulaika humul muflihuna. Wa man utawi sapane wong yuqah ikutan reksa sapa man syuhha nafsihi ing ing tamak ing awake man ai hirsaha tegese tamak ing nafsihi alal mali ing atas arta. Barang siapa yang pelit, nah gitu intinya. Waman yuqashuha nafsihi, barang siapa yang pelit, barang siapa yang terlalu sayang kepada hartanya sampai menjadi pelit, faulaikahu. Nah itu, sebentar. Maksudnya barang siapa yang menjaga untuk tidak pelit gitu ya. Barang siapa yang menjaga untuk tidak pelit, faulaika humul muflihuna, faulaika maka utawi mengkono-mengkono man hum yaman al muflihuna iku pira-pira wong kang beruntung. Barang siapa yang menjaga untuk tidak pelit berarti berusaha untuk dermawan, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Hasyr ayat berapa ini? 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u, walladzina utawi wong akeh ja'u kang teka sapa alladzina min ba'dihim saking sakwise wong akeh minal muhajirinah nyatane pira-pira wong kang hijrah atau kaum muhajirin, wal ansarih lan kaum ansor, ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Yaquluna hale dawuh sapa alladzina Rabbana do pangeran kita ighfir mugi-mugi nyepura jenengan lana maring kita wali ikhwanina lan maring pira-pira dulur kita
alladzina nyatane wong akeh sabaquna kang dingini sapa alladzina atau DCI na ing kita bil imani kelawan iman wala taj'al fi qulubina wala taj'alan muki-muki orang dati akan jenengan Allah fi qulubina ing dalam pira-pira ati kita ghillan ing iri dengki hiq dan tegese dengki lilladzina amanu lilladzina katwe wong akeh amanu kang iman sapa alladzina Rabbana tu pangeran kita innaka satuhune jenengan raufun iku zat kang welas rahimun tur zat kang akeh welase sama. Rauf itu bisa juga dimaknai halus, maha pengasih dan maha penyayang. Walladzina ja'u min ba'dihim, adapun orang-orang atau orang-orang muslim ja'u min ba'dihim yang mana mereka adanya mereka itu setelah kaum muhajirin dan ansor sampai hari kiamat, yang mana mereka yaquluna mengatakan Rabbana ufir lana, atau mereka berdoa Rabbana ufir lana, wahai Tuhanku, Tuhan kami, ighfir lana, maafkan kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Kata-kata ikhwan itu jamak dari akhun, saudara. Cuma bedanya kalau akhun itu ada dua makna. Ada saudara kerabat, ada saudara yang sesama muslim. Kalau saudara kerabat, akhun itu jamaknya ikhwatun. Kalau perempuan, ukhtun, jamaknya akhawatun. Nah, kalau saudara bukan kerabat, tetapi saudara sesama muslim, itu mufradnya akhun, jamaknya ikhwanun. Jadi beda ikhwanun dengan ikhwatun. Kalau ikhwatun jamak untuk saudara karena kerabat, karena nasab. Kalau ikhwanun itu jamak yang bermakna saudara tapi bukan kerabat, sesama muslim, itu ikhwan. Tapi disebut juga dalam Al-Quran ikhwatun juga bermakna saudara yang bukan kerabat. Seperti di ayat yang lain dikatakan, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama muslim itu adalah saudara, ikhwat. Ikhwat jamak dari akhun. Nah, salah satu tanda bukti persaudaraan antara sesama muslim yaitu setiap individu muslim itu selalu mendoakan kepada muslim yang lain. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam surat Al-Hasyr,
Ini orang-orang Islam mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Orang Muslim selalu meminta ampun kepada Allah. Tapi bukan hanya itu, wali ikhwanina, juga ampuni saudara-saudara kami. Ini bukti adanya persaudaraan dan juga persatuan di antara sesama Muslim. Setelah sholat fardu, kita selalu mendoakan, selalu minta maaf kepada Allah, meminta ampun untuk diri kita dan juga untuk saudara kita. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li masyayikhi wa li ashabil huquqil walid al wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, saya minta ampun atas dosa-dosa saya, juga minta ampun untuk saudara-saudara saya, kepada guru-guru saya, dan kepada li jami'il muslimin, untuk seluruh umat Islam. Mengapa kita harus meminta ampun diri kita dan juga untuk orang lain? Karena itulah petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya selalu memberi contoh agar kita selalu memohon ampun, bukan hanya kepada diri kita, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga memohon ampun untuk saudara-saudara kita. Termasuk itu tadi, setelah setiap selesai sholat, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, ya Allah mohon ampun kami untuk saya sendiri, juga mohon ampunkan dosa-dosa orang tua kami, li wa li walidayya, li untuk kami, untuk saya, wali walidayya dan untuk kedua orang tua saya, wali masyayikhi dan kepada guru-guru saya, wali jami'il muslimina wal muslimati dan untuk seluruh orang muslim laki-laki, wal muslimati dan orang muslim perempuan. Itu menunjukkan apa? Bahwa semua orang Islam itu bersaudara dan kita harus saling mencintai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Bahwasanya setiap orang muslim itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka kalian harus berbuat baik, bertindak yang baik, bermuamalah dengan baik kepada muslim yang lain, terlepas dari golongan dan ormas yang diikuti oleh mereka. Orang NU harus berbuat baik kepada orang Muhammadiyah, kepada orang Wahabi, Hizbut Tahrir, kita juga harus baik kepada mereka. Sebaliknya juga kita mengharapkan mereka juga berbuat baik kepada kita. Jangan musuh-musuhan. Perkara ada perbedaan, ya sudah cukupkan perbedaan itu untuk dipegang, disimpan untuk masing-masing orang dan masing-masing golongan. Tidak perlu menyalahkan. Nah, itu akhwaikum. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya kita bisa bersaudara dengan penuh keikhlasan luar dan dalam tanpa ada permusuhan? Caranya adalah setiap muslim hendaknya menganut suatu ajaran yang mentolerir perbedaan. Umat Islam itu memang terdiri dari berbagai golongan. Rasulullah sendiri sudah bersabda bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat. Tetapi itu bukan berarti bahwa cuma satu ormas yang selamat, enggak. Cuma satu aliran yang selamat. Semua aliran dalam Islam itu bisa saja selamat, termasuk golongan yang satu itu, asalkan mereka konsisten berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga kepada ijtihad para ulama-ulama yang dikenal reputasinya sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukannya, dan bersaksi bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia
akan dimasukkan surga atas amal perbuatannya. Jadi otomatis itu penting, itu yang intinya itu. Jadi dalam rangka kita bersatu di antara sesama umat Islam, maka yang pertama kita tidak boleh mengkafirkan muslim yang lain. Itu satu. Karena dengan cara itu maka berarti kita merasa mempunyai persamaan. Sama-sama kita bersyahadat, mempercayai kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Siapapun yang mempercayai dua kalimat syahadat dan mengucapkannya luar dan dalam, maka dia termasuk orang ahli surga. Perkara selain itu ada perbedaan-perbedaan, maka perbedaan tersebut bukan perbedaan yang prinsip yang membuat kita pecah atau konflik. Nah, namun demikian ada sebagian golongan lain yang ingin memaksakan pandangan-pandangannya kepada kita. Ya, contohnya golongan Salafi, golongan Hizbut Tahrir, itu inginnya mereka itu nggak mau berpendapat udahlah berbeda nggak apa-apa, yang penting kita baca syahadat. Nggak mau begitu. Maunya mereka adalah semua orang di dunia ini ikut mereka. Dan kalau nggak ikut berarti syirik, kafir atau togut kata mereka. Nah, tugas kita gimana dalam menghadapi orang seperti itu? Ya kita sebisa mungkin kita beri pemahaman kepada mereka bahwa Islam itu sangat luas. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti disebut dalam buku saya itu adalah umat Islam yang tidak hanya ikut kepada satu akidah, tidak hanya ikut kepada satu madhab fikih, tetapi dalam segi akidah mengikuti salah satu dari tiga akidah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Ahlul Hadis. Dalam segi berfikih mengikuti salah satu dari empat madhab, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Siapapun yang mengikuti salah satu itu, maka dia sudah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berhak untuk sama-sama selamat, termasuk golongan Al-Firqatun Najiyah atau golongan yang selamat itu. Nah, itu harus kita beri penjelasan seperti itu kepada mereka. Ibaratnya kalau ada saudara kandung, ada 5 orang. Ini beda-beda ambil jurusan sekolahnya. Ada jurusan kedokteran, jurusan politik, jurusan sosiologi, bahasa Indonesia, sejarah. Ya mereka masing-masing sama-sama mencari ilmu, berarti ya harus rukun, harus sama-sama menghargai, punya tugas masing-masing. Kemudian ada salah satu saudara yang bandel, egois. Dia selalu mengejek teman-teman yang lain. Jurusan saya, jurusan yang paling baik. Jurusan saya inilah yang paling selamat nanti di akhirat. Kalian ini semua salah, sesat. Gimana? Apa tugasnya saudara kandung yang lain? Dia mengingatkan kepada dia. Cara seperti itu adalah cara yang salah. Ya, menyalahkan orang lain itu adalah cara yang salah. Diingatkan seperti itu. Jadi ini doa yang diucapkan, yang dianjurkan oleh Allah adalah kita selain mendoakan atau meminta ampun untuk diri kita sendiri, juga kita dianjurkan untuk meminta ampun untuk saudara-saudara kita sesama muslim di seluruh dunia. Ini Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami, juga ampuni dosa saudara-saudara kami seiman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan hati kami rasa dengki. Nah, ini penting. Doa ini jangan hanya diucapkan. Doa untuk supaya hati kita tidak dengki itu jangan hanya diucapkan, tetapi juga diamalkan, diniati betul-betul. Karena seorang muslim itu termasuk penyakit hati yang paling berat adalah rasa dengki kepada sesama muslim maupun kepada sesama manusia. Dulu pada tahun 98 mulai masalah. Itu di Jakarta terjadi
konflik, perpecahan antara yang disebut dengan pribumi dengan Cina, di mana orang non Cina itu merampok harta milik orang Cina. Kebanyakan yang pribumi ini berarti yang Muslim. Bukan hanya merampok, tapi juga memperkosa wanita-wanita keturunan Cina. Itu suatu perbuatan yang sama sekali tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang Muslim tadi yang melakukan kejahatan itu timbulnya karena tadi itu, wala taj'al fi qulubina ghillan, karena ada rasa dengki dalam hatinya. Mereka dengki, iri dan dengki kepada orang yang sukses. Orang-orang Cina itu apa salahnya? Enggak ada salahnya. Mereka berusaha kerja keras setiap hari, buka toko paling pagi, sementara orang yang pribuminya masih tidur, mereka sudah buka toko. Nutupnya juga paling sore, jam 9 tutup. Orang yang pribumi jam 7 atau jam 5 sudah tutup tokonya. Ya otomatis hasilnya lebih banyak mereka. Sekolahnya juga lebih tinggi sehingga mereka lebih pintar. Mereka buka toko, buka perusahaan besar, yang non Cina jadi pegawainya. Kenapa? Karena sekolahnya kalah. Nah kemudian setelah mereka sukses, rata-rata sukses semua, yang pribuminya iri, dengki, dijarah orang-orang itu, sebagian dibunuh, yang lain ada yang diperkosa. Nah, itu sama sekali bukan perbuatan seorang Muslim yang sebenarnya. Kenapa? Karena seorang Muslim itu tidak pernah akan berbuat dengki dan iri kepada sesama Muslim maupun kepada sesama manusia, terlepas dari apa agamanya. Bahkan Rasulullah mengancam kepada orang yang mempunyai sifat hasad atau dengki itu, semua amalnya akan hapus. Al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Hasad atau sifat dengki dalam hati kita itu akan menghabiskan amal-amal kebaikan kita, kama ta'kulun naru, sebagaimana api menghabiskan al-hatabah, kayu. Dengki itu masuk penyakit yang paling parah dan hukumnya haram. Dengki itu gimana? Dengki itu adalah tidak rela atas anugerah yang dimiliki oleh orang lain dan selalu berharap supaya anugerah tersebut hilang dari orang lain tersebut. Baik hilang itu dengan musibah atau oleh dia sendiri, oleh orang yang dengki itu. Punya tetangga kaya, punya mobil, punya TV, punya mesin cuci baru, semuanya baru. Yang kitanya nggak punya yang baru, udah iri, curiga, wah itu paling hasil nyuri itu. Orangnya nggak kerja kok, tahu-tahu punya banyak macam-macam. Kemudian suatu hari dapat 1 bulan, ada sebagian barang yang milik orang kaya itu hilang. Mau dia senang. Alhamdulillah, itu berarti itu memang hartanya hasil mencuri itu. Makanya hukum karma berlaku. Nah, ini termasuk tipe orang yang dengki. Ada juga yang dengkinya itu kelewatan batas sehingga sampai dia nyuruh orang untuk merusak orang itu atau memfitnah orang tersebut. Nah ini kejelekan daripada sifat dengki, hasad. Apakah semua sifat yang iri tersebut dilarang dalam Islam? Iri itu ada 2 macam. Ada iri yang disebut dengan hasad, yang mana hasad ini berharap orang lain supaya hilang kenikmatan tersebut, kalau perlu dapat celaka. Ini yang haram dan termasuk dosa besar. Ada iri yang sifatnya dibolehkan oleh Islam, yaitu apabila irinya tersebut dalam 2 hal. Satu, iri kepada orang yang berilmu dan dia ingin meniru pencapaian orang yang berilmu tersebut. Yang kedua, iri kepada orang kaya
yang mana orang kaya itu sangat dermawan, memberikan zakatnya, selain memberikan zakat juga bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, kepada masjid, pesantren, sekolah. Lah kedua orang ini dibolehkan oleh Allah untuk diiri, tapi iri dalam arti ingin menirunya, bukan iri ingin membunuhnya atau mengharapkan dia kehilangan anugerah itu, bukan. Tapi iri dalam arti ingin meniru perbuatan baiknya itu. Nah, iri yang seperti itu dibolehkan di dalam Islam. Jadi bukan termasuk di sini wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah, janganlah kami diberikan hati yang iri dengki kepada kenikmatan yang Engkau berikan kepada orang lain. Nah, sekarang ini di Indonesia, umat Islam Indonesia dengan adanya media sosial dan sebagainya, itu kita itu dididik oleh orang-orang tertentu supaya kita mempunyai sifat iri dengki. Hati manusia itu memang sudah mempunyai sifat iri dan dengki, masih dimotivasi untuk supaya semakin dengki kepada orang lain. Tentu untuk keperluan-keperluan tujuan jangka pendek mereka, yaitu tujuan politis. Sebagai contoh, sekarang ini dikampanyekan bahwa di Indonesia ini sedang dikuasai oleh Cina, bahwa ini di kabar-kabar di medsos ini, kalau di media mainstream, media utama nggak ada. Itu menunjukkan bahwa ini berita-berita bohong. Bahwa sekarang ini sedang dibuat 200 juta KTP di Cina. Nanti orang Cina itu membawa KTP Indonesia, datang ke Indonesia, kemudian mereka mencoblos calon presiden yang diinginkan. Bahkan juga ada berita sedang dibuat 200 juta juga KTP dibuat di Prancis. Tujuannya nanti KTP itu akan orang yang punya KTP, yang megang KTP akan datang ke Indonesia untuk memilih, mempengaruhi pemilihan umum di Indonesia. Yang ngomong bukan sembarangan itu. Ada seorang mubalik ngomong seperti itu, dan sekarang sudah ditahan mubaliknya. Nah, makanya sekali lagi saya sering-sering mengatakan kita harus hati-hati kepada berita-berita yang ada di media sosial. Bahkan saya meminta kepada kita semua supaya berita di media sosial itu, semua berita itu dianggap sebagai suatu berita bohong sampai terbukti sebaliknya. Ini yang ulama, ustadz penceramah ini gara-gara korban dari berita bohong tadi. Dia terlalu percaya kepada berita di WhatsApp, di Facebook, kemudian diceramahkan di masjid, sehingga akhirnya masuk penjara. Padahal seorang ulama semestinya menjadi penyejuk hati umatnya, menyiramkan hati, menyiramkan ajaran-ajaran yang sejuk, damai, supaya orang umatnya yang sudah galau, stres terhadap tekanan pekerjaan itu bisa termotivasi untuk berbuat baik, bukan malah dikirimi berita-berita bohong. Nah, kenapa kok timbul berita bohong? Karena hikdun tadi itu, wala taj'al fi qulubina ghillan, karena ada iri dan dengki kepada golongan yang lain yang lebih sukses. Makanya saya selalu memotivasi santri Al Khairat dan juga siapa saja yang konsultasi ke saya, supaya kita itu selalu meningkatkan kemampuan pendidikan kita setinggi mungkin, meningkatkan kemampuan keterampilan kita. Kalau ada keterampilan di pondok, ikuti itu. Ada keterampilan sablon, ikuti. Yang putri ada keterampilan jahit, memasak, diikuti itu. Kenapa? Karena itu juga akan menambah pilihan untuk
dalam mencari rezeki nanti ketika pulang. Tapi yang utama adalah level pendidikan kita ditingkatkan. Kalau level pendidikan kita rata-rata umat Islam itu sudah tinggi, maka umat Islam akan otomatis memimpin Indonesia ini. Otomatis. Masalahnya sekarang ini kenapa? Kenapa banyak birokrasi itu yang mimpin itu orang non-muslim kebanyakan? Karena mereka yang sekolahnya tinggi, kita enggak. Nah ini kadang-kadang santri ini aliyah gitu sudah berhenti. Ditanya, mau meneruskan? Enggak. Mau kemana? Kerja di pabrik. Nah, gitu semua. Ya otomatis kalau sudah lulusan SMA enggak neruskan itu, ya tempatnya ya di pabrik jadi kuli, jadi pegawai. Setelah itu kemudian mereka akhirnya iri dengki timbul. Kenapa begitu? Karena iri dengki itu hanya muncul dari orang yang ada di bawah. Orang yang sangat kaya nggak mungkin iri sama orang yang miskin. Wah, saya iri sama kamu, kamu miskin sekali. Nggak punya mobil, saya iri sekali sama kamu. Saya punya, kamu nggak punya, saya iri, nggak mungkin. Yang iri itu timbul dari orang yang bawah, yang nggak punya apa-apa, iri kepada orang yang punya segalanya. Makanya jadilah orang yang ada di atas, supaya nggak akan iri. Orang iri itu adalah tanda dia ada di posisi di bawah. Makanya umat Islam harus ada di atas. Konflik antara Cina dan pribumi yang ada di Jakarta dulu dan juga di Solo 98 sampai terjadi perkosaan, penjarahan harta, itu timbul karena umat Islam merasa ada di bawah. Dan kenyataannya memang seperti itu. Umat Islam rata-rata miskin, kerja nggak mau, pagi-pagi tidur, sekolahnya juga rendah, lulusan SMP, sanawiyah. Kemudian sementara yang non muslim S3, S2, jurusan macam-macam, kedokteran, teknik sipil, pertambangan, akuntansi, manajemen, semua ada di situ. Kitanya untuk aliyah aja sudah berat. Mau menyelesaikan aliyah SMA itu berat. Ada yang SMP sudah berhenti. Akhirnya timbul rasa dengki tadi. Jadi bagaimana mengobati rasa dengki? Yang paling mudah harus ada di atas. Sukses secara pendidikan, sukses secara materi, maka rasa dengki itu akan hilang secara otomatis. Nggak akan dengki. Coba orang-orang yang dengki itu, yang biang kerusuhan, di waktu 98 antara Cina dan pribumi itu. Siapa yang melakukan kerusuhan itu? Pasti orang yang sekolahnya rendah. SMA, SMP, atau malah SD nggak lulus. Karena memang iri dan dengki itu timbul dari bawah, dari golongan bawah, dari kelompok-kelompok yang kalah. Kalah bukan salahnya orang yang menang, ya salahnya sendiri kalahnya itu. Kalian kalau lomba, ikut lomba lari maraton atau lomba lari cepat 100 meter. Kemudian atau sekolah ujian, ada yang juara kelas, juara 1, juara 2, juara 3. Ada yang juaranya nomor terakhir, muridnya 50, rankingnya ranking 50. Coba siapa yang iri sekarang? Pasti yang ranking 50 itu. Ada aja alasannya. Sebenarnya saya bisa, cuma gurunya nggak adil. Salah gurunya menjawab dalam menilai saya. Itu yang nomor 1 itu. Sebenarnya nggak seperti itu ilmunya. Bodoh dia. Nah, pasti irinya dari itu. Nggak mungkin yang juara 1 iri pada yang ranking 50 itu. Jadi kita harus berdoa supaya wala taj'al fi qulubina ghillan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa supaya kita jangan iri dengki. Itu penting, berdoa itu. Niat juga penting supaya kita tidak dijadikan sebagai manusia yang suka iri dengki. Tapi yang lebih penting lagi adalah amal perbuatannya atau buktinya bahwa untuk dalam rangka supaya kita tidak iri dan dengki, dalam rangka supaya kita menghilangkan sifat iri dan dengki adalah bagaimana caranya? Adalah kita harus ada di atas. Itu intinya. Dalam segi sekolah jangan kalah sama orang non muslim. Orang non muslim S2, kita harus S3. Gitu.
Ada orang non-muslim jurusan kedokteran, coba kita ambil. Kalau nggak mampu biayanya minimal di segi perawat, jurusan perawat atau bidan umpamanya, sesuai dengan bidang masing-masing. Nah itu caranya untuk menghilangkan dengki. Kita juga harus sama suksesnya dengan orang yang diiri itu, atau lebih di atasnya lagi. Percuma kita doa terus, ya Allah, buanglah rasa dengki dalam hati saya. Tiap hari berdoa, tapi kita nggak sekolah, nggak bekerja, jadi pengangguran apa, tetap iri itu akan ada. Jadi di sini Allah memerintahkan kita supaya berdoa menghilangkan sifat iri. Pada waktu yang sama kita diperintahkan supaya apa? Supaya kita meninggikan kualitas diri kita. Segi pendidikannya, segi cara bekerja lebih keras lagi. Supaya apa? Supaya hilang rasa dengki, karena rasa dengki baru hilang kalau kita sudah ada sama dengan orang yang kita dengki atau melebihinya. Betul. Nah selama ini sayangnya, ironisnya, umat Islam secara umum kalah jauh dengan umat non-muslim dari segi prestasi, kualitasnya kalah. Nah, ini kalian-kalian yang punya semangat belajar, jangan cuma berhenti sampai di SMA, di SMP, di aliyah, di sanawiyah, teruskan sampai kuliah. Kadang-kadang saya sering kalau ngomong seperti itu, banyak kalau diundang apa ceramah, seminar gitu, itu selalu yang masalahnya gini, sebagian santri itu orang peserta, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, kami sebenarnya ingin cita-cita tinggi, tapi kadang-kadang sama orang tua saya itu sudah suruh kawin aja. Nah ini juga menjadi masalah, baik yang perempuan maupun laki-laki. Kawin sebenarnya hendaknya tidak menjadi penghalang untuk kita menempuh pendidikan tinggi. Kita bisa setelah kawin kemudian kuliah. Malah lebih enak itu kuliahnya suami istri, boncengan naik motor ke kampus. Malah nggak ada godaannya. Jadi menikah itu bukan menjadi penghalang untuk kita meneruskan pendidikan kita. Jadi nggak usah terlalu menyalahkan orang tua kita. Banyak orang yang termasuk ada seorang pengacara terkenal ya, orang Sumatera, orang Medan ya, orang Batak, Adnan Buyung Nasution. Nah itu dia S1 masih muda, kemudian setelah itu menikah umur 40 baru dia meneruskan S2. Dan S3-nya itu di Belanda. Umur 40 lebih, itu baru kuliah lagi S2, S3. Jadi nikah itu bukan penghalang, nggak boleh menjadi hal yang disalahkan untuk keberlanjutan pendidikan kita. Bisa kita menikah, kemudian setelah itu kuliah. Ada sebagian santri yang setelah menikah kemudian masih kuliah lagi. Itu bisa. Yang penting itu yang utama niatnya dulu. Kalau sudah ada niat, itu nanti jalan bisa dicari, banyak jalan. Biaya umpamanya bisa aja nanti ada cari beasiswa kalau nggak punya. Beasiswa itu ada macam-macam. Ada beasiswa itu oleh pemerintah, bidik misi itu ada. Bagi orang yang tidak mampu dan nilainya itu sudah mencukupi, itu bisa bidik misi. Kemudian ada beasiswa yang dari perusahaan-perusahaan, itu bisa diusahakan. Juga ada beasiswa dari perseorangan, ada orang kaya apa yang menyediakan beasiswa. Kalau dia nggak memberikan, ya ditawarkan. Bapak barangkali mau memberikan beasiswa ke saya, nah, bisa aja. Seperti di negara Arab ya, Mesir umpamanya, itu banyak orang yang rezekinya lancar, nggak terlalu kaya sebenarnya, cuma rezekinya lancar, buka toko, banyak pendapatannya banyak, kemudian ada lebihnya, itu kemudian dia nitip uang ke dosennya. Ini saya ingin memberikan beasiswa tiap bulan sekian, terserah
Pak dosen mau memberikan pada siapa? Di India juga ketika saya kuliah di sana, itu ada beberapa orang yang tidak terlalu kaya memberikan sebagian penghasilannya itu untuk diberikan ke mahasiswa. Nah itu bisa juga didekati. Jadi banyak caranya kalau masalah keterbatasan dana. Yang penting itu jangan terbatas keinginan. Keinginan harus digelorakan. Kalau dana terbatas itu bisa dicari. Tapi kalau keinginan, cita-cita yang terbatas itu susah. Makanya bangkitkan keinginan itu. Kita teruskan. Wa alam tarah idal ladina ana ta ora ningali sira Muhammad idal ladina maring wong akeh nafaku kang nifak sapa alladzina yaquluna li ikhwanihim. Nafaku itu maksudnya munafik itu. Yaquluna hale ngucap sapa alladzina li ikhwanihim maring pira-pira dulure alladzina. Li ikhwanihim maring pira-pira dulure alladzina kafaru nyatane wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina min ahlil kitabih nyatane saking ahli kitab wahum utawi alladzina banun nadhiri iku bani nadir wa ikhwanuhum lan pira-pira dulure bani nadir fil kufri ing dalam kekufuran. Lain ukhrijtum lanahrujanna lain ukhrijtum yakti lamun den usir sira kabeh atau den toakan sira kabeh minal madinati saking kota Madinah atau saking negara Madinah lanahrujanna ma'akum yakti bakal metu kita yakti bakal metu teman kita ma'akum sertane sira kabeh. Wala nuti'u fikum lan ora taati kita fikum ing dalam sira kabeh fi khidlanikum ing dalam ngina sira kabeh. Ini orang munafik. Itu orang munafik, orang yang mencela-mencela omongannya. Mengakunya berteman sama si A. Kemudian dia juga mengaku berteman sama si B. Tapi kemudian diadu A dan B ini ngadu-ngadu kejelekannya masing-masing supaya konflik antara A dan B. Nah, itu termasuk contoh munafik. Namun demikian, walaupun di sini Allah sering menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang munafik, yang perlu kita ingat adalah bahwa kita jangan gunakan ayat munafik ini untuk menilai orang lain. Itu penting. Gunakan ayat munafik ini untuk menilai diri kita sendiri. Kita sudah termasuk munafik apa enggak? Semoga kita jauhi dari sifat-sifat munafik. Tapi jangan jadikan ayat ataupun hadis tentang munafik sebagai alat untuk menilai atau mengolok-ngolok orang lain. Jadikan itu untuk evaluasi diri kita. Jadi di sini orang munafik adalah orang yang suka berubah-ubah, yang tidak tulus di dalam berteman, di dalam bersahabat. Itu orang munafik. Walan ini kepada orang munafik ini orang muslim ya, orang muslim yang kemudian dia istilahnya bermuka dua, kepada muslim mengaku muslim, kepada orang kafir mengaku kafir. Itu orang munafik. Kemudian mereka mengatakan orang munafik ini, orang muslim yang munafik ini mengatakan kepada orang ahlul kitab yaitu Banu Nadir, kalau kamu nanti diusir oleh Muhammad, Nabi Muhammad, kita ikut sama kamu, sama kalian semua. Kami tidak akan memperolok kalian semua. Wala nuti'u fikum ahadan ing wong siji abadan ing dalam saklawase. Wa in kutiltum lan lamun den perangi sira kabeh. Hudifat dan buang min hula saking lafat kutiltum alamul muti'atu apa lam kang ngawiti. Lanan suranakum yakti bakal nulungi kita kum ing sira kabeh. Kalau kalian diusir oleh Muhammad, kalian akan kami bantu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu utawi Allah yashhadu iku nyakseni sapa Allah innahum satuhune munafikun lakadzibuna yakti iku pira-pira wong kang goroh kabeh. Orang munafik karena orangnya bermuka dua,
itu mereka selalu bohong. Hati-hati kepada mereka. Namun sekali lagi, sekarang ini kita nggak tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Maka jangan suka menilai orang munafik. Nilai diri sendiri saja. Kita ini munafik apa enggak? Saya ini munafik apa enggak? Nah itu. Kalau memang masih ada unsur-unsur munafik, ya kita buang. Itu yang penting. Jangan dijadikan alat untuk menyerang orang lain. Karena nggak ada untungnya, yang ada adalah buntungnya. Nggak ada untungnya kita menilai orang lain jelek, malah itu menambah musuh. Tapi kalau kita nilai diri kita sendiri jelek, itu baik, supaya kita bermawas diri. Lain ukhriju lamun tentoaken sapa ahlul kitab la yakhrujuna moko ora metu sapa munafik ma'hum sartane ahlul kitab. Wala in kutilu lamun den perangi sapa ahlul kitab la yansurunahum moko ora bakal nulungi sapa munafikun hum ing ahlul kitab. Wala in nasaruhum lan lamun jaluk tolong sapa ahlul kitab hum ing munafikun ai ja'u tegese teka sapa ahlul kitab linasrihim kanggo pertolongan nolongi sapa ai ja'u lamun teka sapa munafikun linasrihim kanggo nulungi ahlul kitab layuwallunnal adbarah yakti bakal berpaling sapa munafikun al adbarah layuwalluna maka bakal malingaken sapa munafikun al adbarah ing pira-pira punggunge. Artinya kalau ada orang yang minta tolong niscaya dia akan berbalik, enggak mau menolong. Wastughniyah bijawabil qasamil muqaddarih wastughniyah lan cukup apa bijawabil qasamih kelawan jawab qasam al muqaddarih kang den kira-kira an jawabil syarti saking jawab syarat fil mawadhi'il khamsati ing dalam pira-pira panggonan kang 5. Tsumma la yunsarunah maka ora bakal den tulung sapa ahlul kitab ai al yahudu tegese wong Yahudi. La antum yakti utawi sira kabeh asyadu rahbatan iku luwih sanget rahbatan apane wedine khaufan apane wedine fi sudurihim ing dalam pira-pira atine munafikin ail munafikin minallahi saking Allah. Orang munafik itu lebih takut kepada Allah, lebih takut, lebih penakut dari siksa Allah. Li ta'khiri adzabihi krana akhire siksane Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahuna, dzalika utawi mengkono-mengkono mazkur bi annahum satuhune munafikin iku qaumun suci kaum la yafqahuna kang ora ngerti sapa kaum. Dzalika bi annahum qaumun iku kaum la yafqahuna kang ora ngerti sapa kaum. La yuqatilunakum wallahu a'lam. Uladari wa 'allimna wa atibana ya rabbi bi husni